Oke, ini video pertama kita akan memasangkan nepelnya kepada converter kit. Ini jangan lupa kita seal tip ya. Seal tipnya sudah terpasang. Nah, ini saya akan pasangkan di sini. Oke, ini langkah keduanya, kita buka kunci 10 di filternya. Mau pakai recet, pakai ring pas, kunci T terserah. Yang pasti kita buka. Oke, kalau terbuka jadi seperti ini ya. Nah, berikutnya setelah seperti ini kita pasangkan mixer di depan mulut karburator. Nah, mixer itu seperti ini pasangnya begitu. Syukur-syukur kalau ulirnya masih tersisa ketika kita pasang ini, ulirnya masih tersisa begitu. Saya akan pasangkan dulu. Nah, ini kan ulirnya tidak tersisa nih, maka kita akan panjangkan menggunakan namanya shock drat. Nah, shock drat itu seperti ini, kita panjangkan sebentar. Nah, ini kita tambah seperti ini. Shock drat ini terhadap ini masuk dia. Tidak apa-apa dia longgar, tidak terjepit, tidak apa-apa, karena tugasnya bukan untuk terjepit oleh shock dratnya, tetapi tujuannya adalah nanti kita memanjangkan daripada ulirnya gitu. Nah, kalau ini mentok, nanti bagian selongsong di filternya ini dicopot selongsongnya. Cara mengencangkan shock dratnya kita menggunakan tang seperti ini. Terus kalau masih berputar berarti dia masih sampai kuat. Tidak apa-apa gores, karena memang seperti itu cara mengencangkannya. Kita pakai capitan tang ya, begitu sampai dia kuat. Oke, ini nggak apa-apa, ini gramnya ini sebenarnya masuk gitu, bisa. Nah, nanti kita copot bagian ininya, selongsong ini kita copot supaya bisa masuk terhadap ini. Cara mencopotnya kita dorong aja. Kita dorong pakai pakai tang atau pakai obeng. Kita ketok, dorong sedikit, begitu udah muncul kita capit luarnya pakai tang, ditarik. Biasanya ini ringan, tidak terlalu berat. Nah, tujuannya mixer ini ada di tengah-tengah. Kemudian bautnya sudah kita, tujuannya mixer ini ada di tengah-tengah. Tujuannya bautnya tadi yang nggak nyampe kita perpanjang, dan kita copot selongsongnya seperti ini. Ini selongsong yang ada di sini kita copot supaya bisa masuk ya ininya, as dratnya. Nah, kemudian setelah itu kita kunci. Jangan khawatir karena biasanya kuncinya lebar, ada kupingannya, jadi pasti gigit ya begitu. Nah, selang nanti masuk lewat sini. Ini kunci. Kemudian filternya kita copot, filter busanya kita lepas. Oke, berikutnya ini adalah selang input untuk ke gasnya masuk. Selang input kita masukkan selangnya ke sini, kemudian kita kunci. Kemudian ini adalah untuk masuk ke mesin ya. Yuk kita kunci dulu. Oke, ini selang untuk input, nanti kita pasang ini ke regulator. Selang input gas, kemudian selang outputnya begini, kita pasangkan ke namanya power adjuster. Baik, mixer sudah terpasang di mesin, kemudian inputnya sudah terpasang ke regulator, outputnya sudah terpasang ke power adjuster. Nanti power adjusternya saya sudah setting, tapi nanti ketika tidak cocok harus disetting ulang di lokasi. Pertama-tama sekarang kita sebelum nyala, kita pasangkan dulu regulator masuk, kemudian buka 1,5 putaran, maka dari selang output sudah akan terlihat ada gas keluar. Nah, saya pengen tahu nanti sebesar apa, nanti saya kasih acuannya begitu. Nah, tadi power adjuster sudah saya setting, maka keluarnya kalau kita dengar di kuping ada bunyi sudah cukup, ada bunyi sudah cukup. Kalau kita lihat keluar gas segini mengular ya, mulai dia mengular 2 cm mulai mengular, itu sudah cukup. Nanti kalau kurang-kurang sedikit kita bisa setting di power adjusternya.
Untuk bukaan 1,5 bukaan, 1,5 putaran. Api ketemu api 1, kemudian berhentinya di seberangnya 1,5 begitu. Oke, kita coba nyala. Pertama kali mesinnya kita off, kontaknya kita off, kita tarik 2 sampai dengan 3 kali putaran, tapi throttle-nya dibuka. Nah, 2 sampai dengan 3 kali putaran. Nah, settingan power adjuster ini sangat fatal sekali. Kalau kita ukur tinggi kepala baut sampai dengan kotakannya itu 2 cm ya teman-teman. Ini kira-kira karena yang saya setting mesin 7 PK. Kalau untuk di 270 390 bisa jadi lebih besar sedikit. Misalkan sekitar 22 mm, jadi 2 cm lebih 2 mili. Atau kalau kita lihat lubangnya itu, nah dia ada sinar ya. Kalau kita lihat itu kira-kira bukaan lubang terhadap tutupan bautnya itu 1/4 teman-teman. Kalau kurang besar, gedein lagi sedikit begitu. Nah, untuk mesin-mesin besar putarannya kita kasih 2 putaran, tapi kalau mesin GX 200 kita beri 1,5 putaran, tapi kalau mesin besar kita kasih 2 putaran. Nanti mematikannya dari regulator, langsung tutup kemudian off mesin begitu. Tutup regulator baru off mesin. Ketika akan start mesinnya di off, buka regulator, throttle-nya kita buka 1/4, tarik 2 kali, 1 2, kemudian throttle-nya tutup sedikit, mesin on, tarik, baru dia akan nyala. Nah, tujuannya 2 kali tarikan itu supaya gasnya tersedot dulu. Gasnya tersedot masuk ke dalam mesin, kemudian throttle-nya kita tarik cuman sedikit saja, kondisi mesin kontak di on ke bawah, baru tarik kencang, dia akan nyala begitu. Baik, pada video ini saya akan coba menyalakan mesinnya. Jadi prosedurnya kita putar dulu gasnya, 1,5 putaran untuk GX 200 dan 2 putaran untuk GX 390. Posisi mesin di off, kontaknya di off, throttle-nya buka besar, kita tarik 2 putaran, 1 2 atau sampai dengan 3 kali. Nah, dengan seperti itu gasnya sudah tersedot ke dalam mesin. Terus kita tutup, kita buka sedikit saja, kita on mesinnya, tarik kencang. Baru tutup gasnya, baru langsung di off gitu.